Retno adalah seorang perempuan berusia 35 tahun yang tinggal di Yogyakarta, sebuah kota yang dikenal dengan budaya dan keramahan masyarakatnya. Dia menikah dengan Budi, seorang pengusaha sukses yang memiliki usaha percetakan yang berkembang pesat. Mereka memiliki dua anak yang manis, Sari yang berusia 10 tahun dan Arif yang berusia 8 tahun. Kehidupan mereka tampak sempurna di luar, dengan rumah yang nyaman, pendidikan anak-anak yang terjamin, dan hubungan yang harmonis di mata tetangga. Namun, di balik itu semua, Retno mulai merasakan ada yang tidak beres. Budi mulai sering pulang larut malam dengan berbagai alasan, seperti rapat mendadak atau bertemu klien penting. Awalnya, Retno percaya pada suaminya karena Budi selalu bisa meyakinkannya dengan kata-kata manis dan janji-janji yang terdengar tulus. Namun, semakin lama, semakin banyak tanda-tanda yang mencurigakan. Pesan-pesan singkat yang disembunyikan, panggilan telepon yang diambil di luar rumah, dan perubahan sikap yang drastis membuat Retno merasa cemas dan curiga. Satu malam, ketika Budi pulang lebih larut dari biasanya, Retno memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, kenapa pulang terlambat lagi? Ada masalah di kantor?" Budi hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Tidak, sayang. Hanya ada sedikit pekerjaan tambahan yang harus diselesaikan." Kamu kan tahu, bisnis sedang berkembang pesat." Jawaban Budi tidak sepenuhnya memuaskan Retno, tapi dia memilih untuk percaya pada suaminya. Namun, nalurinya sebagai seorang istri tidak bisa dibohongi. Dia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Budi dengan lebih teliti, mencari tanda-tanda yang mungkin bisa menjelaskan perasaannya yang semakin tidak nyaman. Suatu hari, ketika Budi sedang mandi, ponselnya berbunyi. Retno yang biasanya tidak ingin mengusik ponsel suaminya, kali ini merasa dorongan kuat untuk memeriksa. Dia melihat sebuah pesan masuk dari seseorang yang bernama Sinta. Pesan itu berbunyi, "Aku sangat merindukanmu, Mas. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Hati Retno berdebar kencang. Dia merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Dengan tangan gemetar, dia meletakkan kembali ponsel Budi di meja dan mencoba menenangkan diri. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan bayangan-bayangan buruk tentang apa yang mungkin terjadi di balik punggungnya. Sinta, wanita yang menjadi pengganggu rumah tangga Retno, adalah seorang guru di sekolah anak-anak mereka. Sinta dikenal sebagai sosok yang ramah dan pandai menarik perhatian. Dia seringkali menjadi pusat perhatian karena kecantikan dan kepandaiannya dalam bergaul. Retno tak habis pikir bagaimana bisa seorang wanita yang dipercaya mendidik anak-anak malah merusak rumah tangga orang lain. Ia merasa perlu untuk mengonfirmasi kecurigaannya. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang hubungan Budi dan Sinta. Pada suatu sore, dia mengikuti Budi yang mengatakan akan bertemu dengan klien di sebuah kafe. Dengan hati-hati, Retno menyusul dan memarkir mobilnya di seberang jalan, mengamati kafe dari kejauhan. Tak lama kemudian, Retno melihat Budi masuk ke dalam kafe dan bertemu dengan Sinta. Mereka terlihat akrab, berbicara dengan penuh kehangatan dan saling tersenyum. Retno merasa sakit hati melihat pemandangan itu. Tidak hanya merasa dikhianati, dia juga merasa marah karena kepercayaannya dihancurkan begitu saja. Retno memutuskan untuk menegur Sinta secara langsung. Dia memberanikan diri untuk masuk ke kafe dan mendekati mereka. "Mas Budi, apa yang kamu lakukan di sini?" Tanyanya dengan suara yang gemetar namun penuh kemarahan. Budi terkejut melihat Retno, sementara Sinta hanya tersenyum sinis. "Retno, aku bisa jelaskan," kata Budi dengan suara yang mencoba terdengar tenang. Sinta memotong obrolan mereka. "Tidak perlu menjelaskan apa-apa, Mas. Kami tidak melakukan kesalahan apapun." Retno dengan tegas mengatakan, "Sinta, saya tahu semua tentang kamu dan suami saya. Tolong hentikan hubungan ini sebelum semuanya semakin buruk." Namun, Sinta hanya tersenyum tipis. "Budi mencintai aku, bukan kamu. Kami berencana untuk hidup bersama," jawabnya dingin. Jawaban itu membuat hati Retno hancur berkeping-keping. Dia tidak percaya bahwa seorang wanita yang selama ini dia percayai bisa begitu tega merusak rumah tangganya. Retno pulang dengan hati yang penuh amarah dan kekecewaan. Dia tahu dia harus mengambil tindakan, tetapi setiap langkah terasa berat. Malam itu, dia duduk bersama Budi dan memintanya untuk jujur. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Apa yang kamu lihat dari Sinta yang tidak kamu lihat dariku?" Tanyanya sambil menahan air mata. Budi terdiam lama sebelum akhirnya mengakui segalanya. "Maafkan aku. Aku sudah terlanjur jatuh cinta pada Sinta. Dia membuatku merasa hidup kembali.
kata Budi dengan suara yang lemah. Pengakuan itu membuat Retno merasa seperti ditusuk dari belakang. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan aku? Teriaknya. Suara Retno pecah karena emosi yang membuncah. Budi hanya bisa menundukkan kepala, tak mampu menjawab pertanyaan Retno. Dia tahu bahwa tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki kerusakan yang telah dia buat. Retno merasa hancur. Dia tidak hanya kehilangan kepercayaan pada suaminya, tetapi juga merasa pengkhianatan ini menghancurkan fondasi rumah tangganya. Dia merasa tak berdaya, bingung, dan marah. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia harus kuat demi anak-anaknya. Retno akhirnya memutuskan untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Dia mengajukan gugatan cerai dan melaporkan Budi serta Sinta atas tuduhan perzinahan dan penghancuran rumah tangga. Proses hukum ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi Retno. Dia harus mengumpulkan kekuatan dari dalam dirinya, menghadapi pertanyaan dari pengacara, dan menahan pandangan meremehkan dari beberapa orang. Hari pertama di pengadilan, Retno merasa sangat gugup. Dia mengenakan pakaian yang rapi dan sederhana, mencoba memberikan kesan yang kuat dan tegar. Dia tahu bahwa banyak mata yang memperhatikannya, menghakimi setiap gerak-geriknya. Namun, dia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada tujuan utamanya, mendapatkan keadilan untuk dirinya dan anak-anaknya. Sidang berlangsung dengan penuh ketegangan. Kuasa hukum Budi mencoba membela dengan berbagai argumen, tetapi Retno memiliki bukti kuat yang menunjukkan perselingkuhan suaminya. Pesan-pesan mesra antara Budi dan Sinta, serta kesaksian beberapa teman yang melihat mereka bersama, menjadi bukti yang tak terbantahkan. Aku melakukan ini demi anak-anak ibu yang baik. Kalian adalah alasan ibu tetap kuat. Bisiknya setiap malam sebelum tidur. Retno tahu bahwa anak-anaknya membutuhkan ibu yang kuat dan tegar. Meskipun hatinya hancur berkeping-keping, proses hukum berlangsung lama dan melelahkan. Setiap sidang adalah ujian kesabaran dan kekuatan bagi Retno. Dia harus mendengar berbagai argumen yang mencoba merendahkan posisinya sebagai istri yang terluka. Namun, Retno tidak menyerah. Dia tahu bahwa dia harus berjuang demi keadilan. Budi akhirnya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas 3 dakwaan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan. Sinta, yang telah kehilangan pekerjaan dan reputasinya, akhirnya menghilang dari kehidupan rumah tangga mereka. Retno merasa sedikit lega. Meskipun rasa sakit akibat pengkhianatan itu masih membekas dalam hatinya. Namun, kehidupan Retno tidak berakhir di sana. Setelah badai berlalu, dia memutuskan untuk memulai hidup baru. Dia mengikuti kursus keterampilan dan membuka usaha kecil di bidang kuliner, sesuatu yang selalu menjadi minatnya selama ini. Dengan bantuan teman-teman dan keluarganya, usaha Retno perlahan berkembang. Retno juga memutuskan untuk mengambil waktu untuk diri sendiri. Dia mulai menghadiri kelas yoga dan meditasi untuk menenangkan pikirannya dan menjaga kesehatannya. Dia menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Setiap pagi, dia menghabiskan waktu beberapa menit untuk bermeditasi, mencoba menenangkan pikirannya yang seringkali dipenuhi oleh kenangan pahit masa lalu. Retno menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Dia belajar untuk mencintai dan menghargai dirinya sendiri, sesuatu yang mungkin telah lama terlupakan dalam pernikahannya. Dia mulai menikmati hal-hal kecil dalam hidup, seperti membaca buku di bawah pohon rindang, berjalan-jalan di taman bersama anak-anaknya, dan menikmati matahari terbenam di pantai. Dengan semangat baru, Retno mulai menjalani hari-harinya dengan lebih optimis. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, tetapi dia juga tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan baru bagi dirinya dan anak-anaknya. Retno adalah bukti nyata bahwa meskipun hidup bisa sangat menyakitkan, ada harapan dan kebahagiaan yang bisa ditemukan jika kita berani untuk bangkit dan melangkah maju. Dia mulai menulis blog tentang pengalamannya, berharap bisa membantu perempuan lain yang mengalami hal serupa. Untuk semua wanita di luar sana, jangan pernah takut untuk berdiri tegak dan melawan ketidakadilan. Kita kuat, kita bisa melewati ini. Tulisnya dalam salah satu postingan blognya yang paling banyak dibaca. Retno juga mulai terlibat dalam komunitas-komunitas perempuan yang mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga. Dia menjadi pembicara di berbagai seminar dan workshop, berbagi pengalamannya dan memberikan motivasi kepada banyak wanita yang sedang berjuang. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Retno serta anak-anaknya mulai membaik. Sari dan Arif tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan berprestasi. Retno merasa bangga dan bahagia melihat anak-anaknya berkembang dengan baik meski tanpa kehadiran Budi. Retno terus mengembangkan usahanya dan menjadi pembicara di berbagai seminar tentang pemberdayaan perempuan.
Dia menyadari bahwa pengalaman pahitnya telah memberinya kekuatan yang luar biasa untuk membantu orang lain. Suatu hari, saat Retno sedang berbicara di sebuah seminar, dia melihat sosok yang familiar di antara audiens. Sinta, yang kini terlihat berbeda dan lebih tenang, datang menghampirinya setelah seminar usai. Aku datang untuk meminta maaf, Retno. Aku tahu tidak ada yang bisa memperbaiki kesalahanku, tapi aku berharap kamu bisa memaafkan aku, kata Sinta dengan mata yang berkaca-kaca. Retno terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, aku sudah memaafkanmu, Sinta. Kita semua berhak untuk berubah dan memperbaiki diri. Aku berharap yang terbaik untukmu. Sinta menangis terseduh-seduh, aku benar-benar menyesal. Hidupku hancur karena kesalahanku sendiri. Aku kehilangan pekerjaan, teman, dan keluarga. Aku harus memulai dari nol, dan itu tidak mudah. Retno menepuk pundak Sinta pelan. Kita semua membuat kesalahan, Sinta. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha menjadi lebih baik. Aku harap kamu menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupmu. Setelah pertemuan dengan Sinta, Retno merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Dia menyadari bahwa memaafkan orang lain adalah langkah penting untuk maju. Dia tidak ingin hidup dalam kebencian dan dendam. Ia terus melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat. Usaha kulinernya semakin berkembang dan dia bahkan membuka cabang baru. Anaknya, Sari, diterima di universitas ternama, sementara Arif meraih berbagai prestasi di sekolah. Suatu hari, Retno menerima undangan untuk berbicara di sebuah acara besar tentang pemberdayaan perempuan. Acara ini dihadiri oleh ratusan wanita dari berbagai latar belakang, dan Retno merasa terhormat bisa berbagi panggung dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Di acara tersebut, Retno berbicara dengan penuh semangat. Dia menceritakan perjalanannya, dari masa-masa sulit hingga akhirnya bangkit kembali. Kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti berjuang, katanya dengan penuh keyakinan. Tepuk tangan meriah mengiringi akhir pidatonya. Banyak peserta yang datang menghampirinya, berterima kasih dan mengatakan betapa terinspirasi mereka oleh kisah Retno. Retno merasa bahagia dan bersyukur bisa membantu orang lain melalui pengalamannya. Retno menutup buku hariannya dengan senyum. Untuk setiap perempuan yang merasa terpuruk, kisah Retno menjadi bukti bahwa mereka bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah tidur. Tulisnya sebagai penutup, dengan hati yang lega dan penuh kedamaian, Retno melanjutkan hidupnya. Dia tahu bahwa masa lalunya tidak akan pernah bisa dihapus. Tetapi dia juga tahu bahwa masa depan selalu membawa harapan baru. Dan dengan itu, Retno siap menghadapi hari esok dengan semangat baru, menyambut setiap tantangan dengan hati yang kuat dan pikiran yang jernih. Retno menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Dia telah melalui banyak hal, tetapi setiap tantangan telah membuatnya lebih kuat. Dia adalah contoh nyata bahwa meski dihancurkan oleh pengkhianatan, seorang wanita bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan serta keberhasilan. Kisah Retno adalah kisah tentang keberanian, pengampunan, dan ketahanan. Kisah yang menginspirasi banyak wanita untuk tidak pernah menyerah, untuk selalu percaya pada diri sendiri, dan untuk selalu berharap akan masa depan yang lebih baik. Satu lagi kisah inspiratif tentang kehidupan. Semoga kisah ini bisa menjadi salah satu penyemangat bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.